sangat mendukung paslon nomor urut 01? Karena nomor 1 paling keren. Ada lagi gak nih dari teman-temannya kenapa milih paslon nomor urut 01? Mana suara pendukung paslon 02? Kira-kira siapa nih yang mau ditanya nih, yang siap jawab nih? Oke, kita mau nanya nih. Kira-kira kenapa sih kamu milih paslon 02? Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Ada lagi gak nih dari teman-temannya yang mau nambah jawab? Boleh langsung duduk ke tempat yang telah disediakan. MB dulu ya, tim pasangan, tim paslon, tim ses. MB dulu. Demokrasi. Siap? Ayo dong, semangat semuanya. Oke, ingat ya teman-teman, selalu dengar tuh apalagi kalau baca-baca komen pasti ada tuh kata-katanya. Nah, pas banget nih Kak, acara yang kita bakal lewatin itu untuk pengenalan pasangan calon Kak. Oh gitu. Oke, berarti dibuka. Kita memilih bahwa mereka itu sangat amat ahli dalam bidang tersebut. Jadi kita tidak bisa samaratakan bahwasannya akademik itu lebih penting daripada non akademik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi atas argumennya. Silakan kepada tim afirmasi untuk memberikan sambutan selama 3 menit dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih moderator. Baharudin Yusuf Habibi, lahir dari akademik, memiliki kemampuan fisika yang hebat, mata pelajaran hebat, keagamaan pun hebat, dan terbukti kepemimpinan beliau yang singkat membuahkan hal yang luar biasa di Indonesia. Itu contoh real, konkretnya. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi atas argumennya. Silakan kepada tim oposisi untuk memberikan sambutan selama 3 menit dimulai dari saat berbicara. Saya lapar Bu. Kalau ini boleh.
Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin mungkin benar, PJ Habibie itu dalam hal akademik memang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat cerdas sekali. Tapi untuk kepemimpinannya, dari segi kepemimpinannya itu menurut saya itu bisa dibilang bukanlah sebuah pemikiran yang kritis, tapi itu dalam soft skill dia untuk memimpin sebuah kalangan ataupun negara. Karena kalaupun di akademik sendiri itu pemikiran yang kritis, dan untuk di kepemimpinan dia sebagai presiden sendiri itu merupakan soft skill dia yang memang bakat dia dalam memimpin itu sudah sangat baik sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada tim. Izin menambahkan, jadi emang benar ya, B.J. Habibie itu merupakan orang yang memang udah bukan pintar lagi, itu mau udah cerdas, jenius, Masya Allah. Tapi kita lihat lagi pemimpin-pemimpin lain Indonesia, mereka juga memiliki kemampuan dalam hal non-akademik. Mereka itu memiliki kemampuan kepemimpinan, tapi mereka itu bukan orang yang mungkin lahir dalam lahir dari keluarga yang emang kayak contohnya Jokowi. Beliau itu lahir dari keluarga yang merupakan ayahnya itu adalah seorang tukang kayu. Beliau ini memang mungkin kurang dalam hal akademis, tetapi beliau itu memiliki kemampuan dalam hal mengatur, dan sekarang pun menjadi presiden selama 2 periode di Indonesia. Terima kasih. Anaknya. Baik, terima kasih kepada tim oposisi atas argumennya. Selanjutnya silakan kepada tim afirmasi untuk memberikan sanggahan selama 3 menit, dimulai dari saat berbicara. Ya, memang Jokowi itu lahir dari keluarga yang kecil. Cuman yang menjadi dasar Jokowi bisa menjadi presiden tetap adalah akademis. Saya ingin bertanya, jika memang Jokowi menjadi presiden karena minat dan bakat, apa minat dan bakat Jokowi yang bisa membuat dia menjadi presiden? Yang ingin menambahkan, dalam partai-partai di Indonesia, akademis itu menjadi salah satu faktor pendorong agar dia bisa maju menjadi presiden. Itu. Sekali lagi, apa minat bakat Jokowi? Saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada afirmasi atas argumen. Selanjutnya silakan kepada tim. merupakan sebuah wujud dukungan karena Ibu bangga sekali bahwa ketua umumnya dua-duanya berasal dari BPA Debat Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya, karena tadi terinspirasi dari sebuah statement di mana yang ikut lomba ya itu saja, yang berprestasi ya itu aja. Makanya dari kedua paslon, saya ingin Anda membuat sebuah proyek ataupun gagasan, bagaimana sih cara untuk memfasilitasi atau mencari mungkin bakat-bakat yang terpendam, di mana teman-teman kita mungkin kesulitan untuk show up, apa sih bakat yang dia miliki. Jadi saya pengen OSIS itu punya program tertentu untuk memfasilitasi bakat dari teman-teman kita yang mungkin belum terblow up, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat untuk
kedua calon, paslon 1 dan paslon 2 yang sangat hebat, luar biasa. Langsung saja, ini untuk kedua, paslon 1 dan paslon 2. Bagaimana sikap kalian? Ya, saya ulangi, bagaimana sikap kalian terkait dengan anak tongkrongan? Mana anak tongkrongan? Mudah-mudahan anak tongkrongan belum merapat. Ya. Saya akan dukung paslon 1 atau paslon 2 jika kami diberi ruang dengan eksis. Saya jamin kalian akan menang dengan suara yang sangat mumpuni. Pertanyaannya, bagaimana sikap kalian untuk menyikapi kelompok gelap tapi eksisnya luar biasa. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua paslon mohon diperhatikan. Mungkin ini Ibu akan sedikit bertanya tentang latar belakang dari Quran dan hadis ya. Takbir. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu adalah hadis tentang kepemimpinan dan memiliki akhlak yang baik. Tolong diartikan. Kalau misalnya tidak bisa sempurna mengartikan, tolong maksudnya dijelaskan dari bunyi hadis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Paslon 1 mana pendukungnya? Luar biasa. Paslon 2 mana pendukungnya? Oke. Oh, untuk para paslon, sudah kita ketahui Man 1 Bogor itu adalah salah satu man yang hebat di Jawa Barat ya. Prestasinya banyak, baik akademik maupun non akademik. Namun kita semua ketahui bahwasannya masih ada di antaranya siswa-siswi kita yang bermasalah dalam hal pelanggaran tata tertib, dalam hal bersosial media. Mungkin ketika kita bongkar HP-nya siswa-siswi Man 1 Bogor, banyak sekali pelanggaran yang dilanggar oleh siswa-siswi kita. Dan mungkin juga salah satunya, kalau misalkan dibongkar, anak buah kalian pun nanti pengurus intra mungkin ada di situ. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mengurangi pelaku pelanggar tata tertib Man 1 Bogor, supaya kita menjadi madrasah yang lebih hebat lagi. Itu saja, supaya nenek tidak terlalu nenek-nenek ya, untuk menyukseskan Tatib Man 1 Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipercepat ya, kita waktu terus berjalan. Visi misi kalian kan kalian menjanjikan bahwa gampang mengizinkan untuk izin ke wakaf. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian membantu perizinan dari SKU sedangkan SKU di MAN ada 16.
Dan waka itu gak cuma satu, tapi ada waka kesiswaan, satgas, dan lain-lain. Ini dipertanyakan untuk paslon 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua paslon. Dari rangkaian pertama sampai hari ini belum ada yang menyampaikan program 100 harinya. Ya, setelah kalian nanti menjabat atau mungkin ada punya program 100 hari nggak yang diwujudkan? Saya ingin dengar itu. Apa program kalian dua kandidat untuk 100 hari yang skala prioritas akan dicapai? Skala prioritas 100 hari, punya program nggak itu? Kalau punya, sampaikan kepada kami. Ya, nah, sebuah konsekuensi. Kalau ada program 100 hari, ketika dia tercapai itu suatu prestasi. Ketika tidak tercapai, siap gak kalian mundur dari jabatan kalian walaupun sudah terpilih? Itu pertanyaan dari saya. Cukup satu aja. Paham kan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Terima kasih pengatur acara. Terima kasih Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita sebelum lanjut ke baru kemudian kita tanyakan lagi kepada teman-teman. Oke, siap? Oke. Langsung saja kepada pasangan calon untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan tentang pandangan terkait anak tongkrongan. Saya punya aksi nyata dalam pandangan terhadap anak tongkrongan itu. Saya sendiri telah memberdayakan anak-anak tongkrongan yang biasanya melakukan hal negatif dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya menggunakan mereka untuk berdagang, juga hal yang positif. Saya melakukan pendekatan yang halus, bukan secara kasar. Karena ketika keras dilawan keras, dibenturkan, maka akan patah. Maka cara yang saya lakukan terhadap anak tongkrongan dengan cara perlahan, dengan cara yang lembut gitu. Dan saya mengubah statement mereka terkait yang bandel-bandel itu menjadi kegiatan-kegiatan yang baik gitu, yang positif. Seperti berjualan, itu aksi nyata saya. Lebih dari 5 orang yang saya gunakan untuk yang saya ajak untuk melakukan hal yang positif untuk berjualan. Seperti itu aksi nyata dari saya, bukan sekedar omong-omongan. Ya. Saya sangat amat menjanjikan dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh beliau sehingga saya dapat berada di posisi ini. Berbicara soal pertanyaan dari Bu Kiki, yaitu bagaimana wadah apa saja yang kita program apa saja sih sebagai wadah bakat dan minat siswa-siswi. Baik, saya melihat bahwa siswa-siswi MAN 1 Bogor ini sangat ahli dalam seni, sangat ahli dalam musik, sangat ahli dalam olahraga. Oleh karena itu, saya memilih program kerja yang dimana itu mencakup keseluruhan dari bakat minat siswa-siswi. Saya juga menyadari bahwa teman-teman terdekat saya yang memiliki bakat minat tersebut belum terrealisasikan, belum dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami memiliki program kerja yang condong ke hal non-akademik, yaitu 3M. Yang pertama berkaitan dengan kesenian, di mana siswa-siswi dapat menyalurkan seni mereka dalam hal melukis, dalam hal menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah soal olahraga, yang dimana kita tahu bahwa di MAN 1 Bogor ini terdapat ekstrakurikuler olahraga yang sangat amat banyak dan perlu kita jadikan OSIS ini sebagai wadah di mana mereka dapat mengekspresikan diri mereka seluas mungkin melalui program kerja kami. Ketiga, itu terkait dengan musik, yang dimana kita ketahui bahwa musik itu sudah menjadi hal yang sering kita dengar dalam keseharian kita. Dan kita ingin mengarahkan hal-hal bakat minat tersebut ke arah positif lewat program kerja itu kami. Jadi ketiga hal yang sudah sering ada di MAN 1 Bogor itu kami realisasikan melalui program kerja kami. Ketiganya mencakup dengan bakat minat siswa-siswi MAN 1 Bogor. Terima kasih. Aku juga mau menambahkan sedikit. Jadi kita itu tuh program kerjanya itu kenapa kita khusus ya, kayak misalnya MSP berarti musik, pokoknya tentang musik. Ya kenapa nggak tentang seni aja, kan kita udah ada yang namanya Dayatra, yaitu Festival Budaya dan Sastra, di mana orang-orang itu bisa mengekspresikan dirinya dalam hal bermusik dan segala macamnya. Tapi kenapa kita bikin program kerja lagi yang emang mengkhususkan kepada musik? Karena banyak
banget siswa-siswi Man 1 Bogor yang ternyata mereka itu tuh yang memiliki bakat dalam hal bermusik, tapi mereka itu tuh merasa kayak, aduh ini belum saatnya aku menunjukkan bakat yang aku miliki. Maka dari itu kita jadikan wadah, yaitu dari MMB tersebut. Maka dari itu program kerja itu secara khusus bukan berarti tentang campuran kayak kalau misalnya classmate itu berarti ada dari cabang-cabang lain, ada dari seni, ada dari olahraga, tapi kita mengkhususkan agar semua orang yang memiliki bakat tersebut bisa mengekspresikan bakatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab tentang pertanyaan Bu Kiki. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, kiat kita agar yang ikut lomba itu tidak ikut saja, betul ya Bu? Cara yang pertama adalah program kerja yang tepat sasaran, gitu Bu. Dan kita tidak hanya fokus kepada hal seni, olahraga, atau bermusik tadi. Kita mempunyai 3 program kerja. Yang pertama, Pekan Olahraga, Seni, dan Ilmu Pengetahuan. Kita ada olahraganya, kita ada ilmu pengetahuannya, dan ada seninya. Itu memuat banyak hal, dan ini sebagai wadah potensi seluruh siswa-siswi di Man 1 Bogor. Lalu yang kedua ada yang namanya Man Sabo Wonder Market. Ini adalah kiat kita untuk kita dapat bersama-sama baik individu ataupun ekstrakurikuler. Kita belajar manajemen, kita belajar kewirausahaan, dan itu dapat menjadi penunjang kita di masa setelah kelulusan. Siapa tahu di sini ada Direktur Bank Indonesia nanti ke depannya, ada Menteri Keuangan. Nanti kita insya Allah bisa belajar bersama kemanajemenan di Man Sabo Wonder Market itu. Lalu yang terakhir adalah PHG, Performance Art Gallery. Situ kita fokus kepada hal menyanyi, bermusik, menari, dan drama. Dan saya kira itu jauh lebih memuat banyak dibanding paslon 1. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Man Sabo. Kami dari Divisi Jurnal sedang meliput acara yang sedang berlangsung di Man 1 Bogor. Dengan saya Fadila Syahira dan saya Valencia Mutiara Dibah. Nah, kalian pasti udah gak asing nih sama situasi yang di belakang kami hari ini. Hari ini Man 1 Bogor sedang melaksanakan Komisi Pemilihan OSIS atau yang disingkat KPO. Dan hari ini adalah puncaknya, yaitu sesi debat dan pencoblosan. Nah, di samping kita sudah ada nih para kandidat atau calon ketua OSIS paslon 1 dan paslon 2. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama para kandidat calon ketua OSIS, mulai dari paslon 1. Dari kakak. Perkenalkan, aku ketua 2 OSIS. Saya calon ketua umum OSIS periode 2024-2025. Saya calon ketua 1 OSIS. Nah, Kak, aku mau nanya nih, apa sih yang mendorong kakak-kakak ini untuk maju untuk mencalonkan jadi ketua OSIS Man 1 Bogor? Jadi kami melihat potensi yang kami miliki, di mana kami dapat memenuhi kriteria dari seorang pemimpin, dan juga kami memiliki visi untuk mengembangkan dari Man 1 Bogor ini. Jadi dari hal-hal itulah yang membuat kami semakin semangat untuk terus berkembang, untuk terus semangat memajukan nama baik madrasah ini. Apa aja sih yang udah kakak-kakak siapkan nih sebelum mengikuti KPO ini? Yang pastinya yang pertama harus disiapkan itu adalah mental ya. Dan juga kita juga sudah menyiapkan beberapa ide untuk kampanye dan segala macamnya. Bagaimana sih menurut kakak tadi kesan-pesan tadi debat tadi kan panas banget sampai audiens juga riuh banget dukung paslon 1, paslon 2. Bagaimana sih kesan kakak-kakak tadi? Sebenarnya sejauh ini benar-benar seru banget dan kita jadi dapetin banyak banget pelajaran tentunya, dan emang debatnya benar parah keren banget semuanya. Kan di visi kakak-kakak ini kan mengoptimalkan sivitas Man 1 Bogor guna terbentuknya inovatif dalam mengembangkan hard dan soft skill serta menerapkan prinsip driving innovation. Kakak gimana sih alasan kakak kenapa milih visi itu? Jadi inovatif sendiri itu adalah memperkenalkan hal baru, di mana kita pengen nih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor ini terciptanya hal-hal baru yang lebih luar biasa dari yang sebelumnya.
Terus kita melihat potensi nih yang ada di siswa-siswi Man 1 Bogor terkait bakat dan minatnya. Jadi kita bikin program kerja tentang kesenian, tentang olahraga, dan tentang musik. Jadi dari lewat situlah kita bisa mengembangkan bakat minat yang dimiliki oleh siswa-siswi Man 1 Bogor. Gimana kalau misalkan kakak nih kalau udah akhirnya terpilih untuk menjabat menjadi ketua OSIS di Man 1 Bogor, apa sih yang kakak harapkan untuk OSIS di Man 1 Bogor ini? Kami berharap untuk kesuksesan OSIS ke depannya, dan juga kami berharap agar OSIS bisa diterima dengan baik oleh masyarakat siswa-siswi Man 1 Bogor. Dan juga kami berharap semoga semuanya dukung paslon 1. Dan juga program kerja kita semoga bisa berjalan semua. Terima kasih ya kakak-kakak dari paslon 1, semangat, semoga bisa kepilih menjadi ketua OSIS periode selanjutnya. Ya teman-teman semua, Sobat Mansabo, selesai sudah wawancara saya dengan kakak-kakak paslon 1, terima kasih. Fadil Syahira, sekarang saya akan mewawancara dan memberikan beberapa pertanyaan untuk paslon kedua. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa sih yang mendorong paslon 2 untuk mencalonkan diri sebagai OSIS di Man 1 Bogor? Terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan, saya Faris Muhammad Ramzi sebagai calon ketua umum, beserta rekan saya Satria Human Sofwan sebagai calon ketua 1, dan rekan saya Putri Miftahutus Sadia sebagai calon ketua 2. Menyikapi hal tersebut, kenapa kita bisa maju? 1, kita terdorong karena kita ingin membuat baik kepada madrasah kita. Di sisi lain, kita juga ingin membangun bagaimanapun ini madrasah kita, ini rumah kita. Untuk itu, kita harus bangun menuju lebih baik ke depannya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang sudah kalian siapkan untuk KPU di tahun ini? Siapa? Yang saya sudah siapkan, yang pertama visi misi yang matang dan program kerja ke depannya yang bisa membangun madrasah kita ini lebih maju lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan dan pesan kalian mengenai debat tadi? Pesan-pesannya cukup seru, juga karena keadaannya panas, jadi benar-benar mengundang kepanasan banget. Betul banget kan, panas banget. Terus juga, jadi kita kritis juga berpikir untuk kedepannya. Nah, paslon 2 itu kan memilih visinya yaitu bersama membangun menuju OSIS Man 1 Bogor cermat, cekatan, empati, responsif, maksimal, amanah, dan terampil. Nah, apa sih alasan paslon 2 memilih visi itu? Siapa? Dengan kita memilih bersama membangun, maka kita ingin mengajak kepada seluruh satu sivitas di Man 1 Bogor, ayo kita sama-sama membangun menuju Man 1 Bogor yang lebih baik lagi. Dengan tadi bersama membangun, kita insya Allah akan mencapai Man 1 Bogor yang inklusif, di mana kita semua itu terlibat, tidak ada satupun yang tertinggal. Kami harap dengan hal seperti itu kita bisa membuat Man 1 Bogor yang lebih unggul lagi ke depannya. Gitu. Oke nih, untuk pertanyaan terakhir, bila misalnya paslon 2 terpilih untuk menjabat, apa yang diharapkan untuk OSIS Man 1 Bogor ke depannya? Siapa? Pastinya kita berharap untuk perbaikan yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun setiap regenerasi itu pasti ada pola kepemimpinan yang baru. Dengan pola kepemimpinan yang baru, saya akan menerapkan yang namanya bottom up, yaitu pola kepemimpinan yang mengambil aspirasi dari bawah. Dengan hal tersebut, kita yakin, kita optimis kita dapat bisa membangun madrasah kita, khususnya di OSIS Man 1 Bogor ini. Oke, baik, terima kasih. Sudah selesai wawancara dari paslon kedua. Bisa memberikan pengalaman. Halo Sobat Mansabo, kembali lagi di jurnalistik. Kali ini kita mau wawancara. Kebetulan kita tuh kali ini ada sebuah acara yaitu KPO, Komisi Pemilihan OSIS. Nah, kan udah tadi seperti kita lihat ada paslon 1 sama paslon 2. Nah, aku tuh pengen banget wawancara dan nanya buat anak-anak sekitar sini gimana sih kayaknya ya pendapatan mereka tentang KPO kali ini. Oke, kita udah ketemu dengan murid Man 1 Bogor yaitu Kak Arif dan Gadvan. Oke. Boleh perkenalan dulu nama lengkapnya gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim selaku murid Man 1 Bogor. Oke, boleh kamu? Aku Gadvan Arya Putra selaku murid Man 1 Bogor. Benar banget. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira tanggapan kalian buat KPO kali ini. Kalian tahu gak sih demokrasi menurut kalian tuh gimana? Demokrasi itu kan suara aspirasi rakyat ya teman-teman. Nah, demo itu dimana lebih mementingkan semuanya untuk
mencapai suatu tujuan bersama gitu. Jadi menurut aku KPO pada kesempatan kali ini itu melatih demokrasi, jiwa demokrasi kita sebagai anak muda yang tentunya akan menentukan masa depan juga nantinya gitu. Kalau dari kamu? Aku sama sih. Iya. Oke, bener banget teman-teman. Nah, dari tanggapan kalian tadi udah ngeliat kan dari paslon 1 sama paslon 2. Gimana sih pas udah ngeliat panas gak gitu kayak waduh keren banget gak gitu? Kayak gimana nih tanggapan kalian tentang paslon 1 sama paslon 2? Tadi aku udah lihat juga ya dari segi debatnya, terus mereka sosialisasinya itu mereka sama-sama luar biasa. Dua-duanya sama-sama hebat, bikin kita tuh adrenalin kita tuh terpacu gitu. Jadi suasana di sekeliling kita tuh ikut panas juga menyaksikannya. Apalagi kebetulan fun fact-nya ya, mereka itu dua-duanya mantan ketos loh di sekolah masing-masing. Keren. Pokoknya ya tadi yang saya lihat itu tuh acaranya seru banget, terus bener-bener seru banget, pokoknya bikin panas gitu. Jadi saling apa namanya? Saling bersih tegang gitu nah, ya. Iya benar. Nah, terus juga tadi setegang-tegangnya kita tuh masih ada kegiatan-kegiatan menari, ya, betul, kayak jadi, tadi nari, iya nyanyi. Jadinya kita juga masih gak ikut enjoy. terlalu tegang banget gitu loh. Gitu. Menurut kalian bakal beda tipis atau gimana nih buat kedua paslon ini? Karena kan sama-sama hebat ya. Kalau dilihat dari keduanya sih ya betul ya, sama-sama hebat, mulai dari sosialisasi, terus mereka punya kayak kelebihannya masing-masing ya. Terus habis itu juga kalau dilihat-lihat nih dua-duanya sama-sama luar biasa. Kayaknya sih beda tipis ya, walau pasti nanti ada yang menang. Semoga yang menang itu bisa mengemban amanah dengan baik sih. Betul. Oke. Terakhir, harapan kalian dari kedua paslon ini buat Mas 1 Bogor gimana? Harapannya semoga apa yang dikatakan itu amanah, jangan apa namanya itu jangan lepas dari tanggung jawabnya mereka aja, jangan lepas tanggung jawab yang kalian udah ngomong tadi di panggung, gitu aja sih. Kalau dilihat dari visi misi dan prokjanya itu sangat amat bisa mengembangkan Mansabo ya. Semoga hal-hal itu tuh bisa terwujud dengan baik. Semoga nanti segala macam kita tahu ya bahwa di segala macam itu nggak ada yang tanpa kendala. Semoga kendala-kendala itu bisa menjadi perubahan besar, bisa menjadi media pembelajaran buat kita semua begitu. Betul banget teman-teman. Aku juga terima kasih buat para murid-murid Mas 1 Bogor yang udah ikut mengapresiasi acara ini. Dan buat teman-teman jangan lupa Kok jangan lupa golput. Intinya kalian harus tetap milih dan jangan lupa gunakan hak suara kalian. Oke. Nggak boleh gini dong hak suaranya. Oh, gimana tuh? Gunakan hak suara kalian. Oke. Terima kasih buat semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Saidah Samia. Saya sebagai anggota jurnalistik. Di sini tadi kan udah wawancara nih para paslon-paslonnya. Nah sekarang aku mau wawancara ketua yang kemarin nih, ketua umum, ketua 1 sama ketua 2. Nah langsung aja ya, mulai aja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih, tanggapan kalian gimana sih yang acara tadi, apalagi debatnya gimana, seru gak? Dari siapa dulu nih? Satu dulu nih. Jujur excited ya, karena ini juga acara yang tentunya kalau tahun lalu kita kan jadi salah satu paslonnya, dan sekarang kita menjadi lebih tepatnya kita yang mementoring mereka untuk masa ke depannya, untuk calon pemimpin ketua OSIS ke depannya gitu ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan kalian buat paslon nanti yang kepilih gimana? Harapannya sih yang jelas semoga nanti siapapun yang terpilih nanti bisa kompak sebagai satu tim, sebagai satu kapal yang tujuannya sama, jangan ada perpecahan bagaimanapun juga. Terus juga semua program kerjanya terjalan dengan lancar, nggak ada kendala, dan bisa melewati semua rintangan-rintangan yang ada lah. Itu sih harapannya. Lanjut pertanyaan yang terakhir, gimana sih
tanggapan kalian kayak OSIS selama ini sama harapan kalian buat OSIS yang kedepannya itu gimana? Oke, buat tanggapan buat OSIS yang sekarang ya, makasih banyak dulu. Sebelumnya makasih banyak buat pengurus OSIS yang udah melaksanakan program kerjanya dengan baik, terus juga udah melaksanakan tugas-tugasnya dengan semaksimal mungkin. Akhirnya kita udah di penghujung juga kan, karena kita mau selesai juga. Jadi untuk OSIS yang sekarang, makasih banyak buat semuanya. Intinya apa ya? Intinya semangat buat kedepannya, buat OSIS yang selanjutnya. Semoga lebih banyak program kerja yang inovatif dan visi misi ketuanya bakal terjalankan, terwujud, dan bisa jadi OSIS yang lebih berwarna lagi dari periode sebelumnya. Gitu sih. Nah, itu dia tanggapan mereka. Nah, semoga paslon yang sudah kepilih nanti bisa menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dan amanah. Nah, terima kasih ya udah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.